Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Ini adalah puzzle ke-20 dari pack yang dibuat oleh Clover, dan puzzle hari ini adalah half or double killer. Ya, jadi ini adalah modifier Sudoku ya. Ini pertama kalinya nih modifier Sudoku muncul di channel saya ini. Modifier Sudoku tuh kayak petak-petak yang bisa mengganti nilai dari sebuah angka gitu. Kayak misalkan halver dan doubler gitu di puzzle ini. Dan karena ini memang berukuran 4 kali 4 saja ya, jadi mungkin nantinya akan lebih mudah gitu untuk memahami konsep modifier Sudoku. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 4 kali 4 klasik Sudoku berlaku. Setiap baris, kolom, dan kotak 2 kali 2 berisi tepat satu petak separuh dan satu petak ganda. Angka 1 sampai 4 harus muncul tepat satu kali pada petak separuh dan pada petak ganda. Jadi nantinya di setiap baris ini itu nantinya dan setiap kolom dan setiap kotak 2 kali 2 itu memiliki tepat satu petak separuh dan petak ganda. Jadi kayak misalkan petak separuhnya bisa penempatannya seperti ini gitu. Petak gandanya bisa seperti ini gitu misalnya. Jadi setiap baris berisi satu petak separuh, satu petak ganda, setiap kolom juga sama, dan setiap kotak 2 kali 2 juga sama. Dan angka 1 sampai 4 harus muncul di petak hijau, angka 1 sampai 4 juga harus muncul di petak ungu gitu. Jadi angkanya nggak boleh ada yang berulang di petak ungu nantinya, petak hijau juga. Kemudian angka pada petak separuh akan memiliki nilai setengah dari angka tersebut. Jadi kalau ini misalkan petak separuh, misalkan di sini adalah 3 ya. Berarti nanti nilainya itu 3 dibagi 2 gitu. Angkanya tetap sama ya, angka untuk sudokunya tetap sama, tapi nilainya itu dibagi 2, yaitu 1,5. Sama juga kalau misalkan 4, berarti nilainya itu bakal menjadi 2 untuk perhitungan di peraturan killer sudoku ini sih. Kemudian angka pada petak ganda akan memiliki nilai 2 kali dari angka tersebut. Jadi nantinya angka yang berada pada petak ganda itu harus memiliki nilai 2 kalinya. Kayak 2 di sini bakal dihitungnya sebagai 4 gitu. Sekali lagi hanya berlaku untuk ini sih nantinya, untuk killer sudoku ini nantinya. Dan angka pada sangkar harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Angka dan nilai boleh berulang pada sangkar. Jadi bedanya di sini ya, killer sudoku ini boleh aja berulang ya angkanya ya. Tapi harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Tapi kayak misalkan nanti di sini tapi killernya termasuk dari ini ya. Ya kita ignore saja ya. Kalau misalkan ini mungkin kita matikan dulu config checkernya. Config checker kita matikan saja. Oke. Jadi di sangkar ini boleh-boleh aja angkanya berulang. Terus habis itu kayak misalkan di sini merupakan petak separuh ya. Berarti nantinya nilainya itu dihitung untuk penjumlahannya adalah separuh dari angka yang ada di petak ini gitu. Semoga jelas ya. Ya jadi kayak nilainya itu, angka dan nilai itu merupakan suatu hal yang berbeda gitu. Nilainya tergantung dari modifiernya dan angkanya tetap angka sudoku gitu. Oke. Kita lihat lagi pada cara ngerjain puzzle ini. Oke, mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi Oke, jadi kalau 2 ini pasti nggak mungkin nggak ada modifier ya. Karena kalau nggak ada modifier ya, iya harus ada halver sih di sini, harus ada petak separuh. Karena kalau nggak ada petak separuh ya, minimal banget, walaupun nggak ada petak ganda juga, minimal banget pun 1 tambah 2 berjumlah 3. Dan itu nggak mungkin kan, sudah melebihi angka 2. Berarti harus ada angka petak separuh di salah satu petak ini. Dan kalau petak separuh itu, mungkin saya pakai warna merah aja kali ya, merah untuk petak separuh dan hijau untuk petak ganda. Di sini ada merah. Dan untuk mencapai angka 2 gimana caranya ya? Nggak mungkin angka separuhnya itu nggak mungkin 3 atau 1. Karena kalau 3 dibagi angka 2 berarti 1,5 ya. Dan kita butuh, 1,5. Berarti kita butuh 0,5 lagi dan nggak mungkin kan? Karena 2 petak ini nggak mungkin dua-duanya petak separuh. Karena berada dalam baris yang sama atau dalam box yang sama. Dan hanya ada satu masing-masing baris atau box. Berarti nggak mungkin angka ganjil ya yang berada pada petak separuh. Harus angka genap, 4 atau 2.
Dan kalau kita mengambil angka 4, petak separuhnya, kita sudah mendapatkan nilainya 2 gitu, dan kita butuh 0. Nggak mungkin kita dapat mencapai angka 0. Karena kita menggunakan angka 1 sampai 4. Berarti yang petak separuhnya itu merupakan angka 2. Dan ketika 2 dibagi 2, berarti mendapatkan nilainya 1. Kita harus menambah dengan angka 1 lagi. 1 tambah 2. Satunya bukan double juga ya. Ya. Jadi 2-nya yang separuh plus 1 angka normal. Supaya bisa mendapatkan angka 2. Oke. Berarti angka yang petak gandanya harus di sini, di hijau sini, baris sini. Berarti hijaunya harus di sini dan merahnya juga harus di sini oleh Sudoku. Oke. Dan ini merupakan 1-2 pair ya. Berarti ini adalah 3-4 pair dan ini adalah 1-2 pair. Oke. Tapi kita nggak tahu yang mana yang merah ya. Oh, dan sekarang petak ini harus ada petak ganda sih. Kalau nggak ada petak ganda di sini, iya, nggak mungkin ada petak separuh juga ya. Karena maksimal banget kita hanya bisa mencapai 3 plus 4. Itu pun angka normal ya. Kalau kita bagi 2 malah ngurangin gitu. Iya, jadi kayak kalau petak yang separuh itu kita harus bakal mengurangi nilainya gitu. Dan petak ganda tujuannya untuk menambahkan nilainya. Nilai sebuah angka. Jadi nggak mungkin ada petak separuh supaya nilainya bisa pas 3 tambah 4. Tapi kalau ada 3 tambah 4 di sini, untuk mencapai 7, di sini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Berarti sudah pasti ada petak ganda di sini, sudah pasti ada petak hijau. Berarti di sini tidak bisa hijau lagi, dan hijaunya merupakan di sini. Oke. Oh. Bentar. Ini ada yang aneh nih. 3, 4. Bentar. Bingung saya. 4. Iya, karena untuk mencapai angka 7 ya, sebuah angka yang dikalikan dengan angka dikali 2 gitu ya. Karena kan doubler kali 2. Itu akan selalu berjumlah genap. Angka 1 kali 2 berjumlah 2, angka 2 kali 2 berjumlah 4, angka 3 kali 2 berjumlah 6, angka 4 kali 2 berjumlah 8. Berarti kita butuh suatu angka ganjil lagi ya. Dan kalau misalkan ada petak separuh di sini, nggak mungkin. Karena kalau petak separuh pun juga, iya bakal selalu antara itu 0,5 dan nggak mungkin ya. Karena kalau yang di belakangnya diakhiri dengan angka 0,5, kalau misalkan 1 dan 3 dibagi angka 2. Dan nggak mungkin karena kita tidak bisa mendapatkan angka 0,5 lagi di sini. Sama kayak gini logikanya. Berarti harus petak genap kalau misalkan ada petak separuh di sini. Tapi kalau ada petak separuh di sini, berarti kita tidak bisa mendapatkan angka ganjil gitu. Karena petak angka genap dibagi 2 tetap genap. Jadi genap plus genap gitu. Kalau misalkan ini adalah hijau plus merah. Jadi nggak mungkin ada merah di sini. Merahnya harus di sini. Di box ini. Berarti ini bukan merah lagi dan dia menjadi merah. Oke. Berarti kita tidak punya. Iya, kita butuh angka ganjil ya. Berarti sekarang satu angka normal yang ganjil plus satu doubler. Satu angka ganda yang genap. Nggak genap sih, jumlahnya genap. Oh, dan iya, dan kan petak hijau semuanya tidak boleh ada angka yang berulang ya. Harus berisi angka 1 sampai 4. Dan kita sudah punya hijau yang 34 di sini dan hijau yang 34 di box ini gitu ya. Yang hijau di sini bakal yang 3 memiliki angka 3 atau 4. Berarti yang hijau tidak bisa berisi angka 3 atau 4 lagi. Yang hijau di sini harus 1 dan 2. 1 atau 2. Tapi kalau satu yang hijau, 1 kali 2 berjumlah 2 dan kita butuh 5 yang merupakan angka normal. Kan ini hijau plus normal ya, nggak mungkin. Berarti
karena 5 kan bukan di 4 kali 4 ya, berarti nggak mungkin angka 1 yang hijaunya. Berarti ada 2 di sini, membuat ini menjadi 2 dan 1, dan 2 kali 2 berjumlah 4. Berarti kita butuh 3, 2 plus 3 yang normal. Oke, ini menjadi 3, 4. 2 yang double di sini ya, 1, 4 pair di sini. Dan ini berarti tinggal sangkar ini doang ya. Oke, kita sudah punya 2 di sini. Kita butuh 9 lagi. Kita butuh 9 lagi dan nggak mungkin kalau tidak ada petak doubler di sini ya. Kalau nggak ada petak doubler, kita hanya bisa mencapai maksimal banget angka 8. Walaupun dua-duanya normal pun berjumlah maksimal 8. Berarti ini pasti doubler, ini pasti hijau. Berarti antara ini 3, berarti 6 plus 2, 8. Kita butuh 3 di sini dan nggak mungkin. Nggak ada cara untuk dapatkan angka 3 di sini. Walaupun ini petak separuh pun nggak bisa mencapai angka 3. Ya kan ya, 6, 2, 8 ya, kita butuh 3. Berarti ini harus 4, dan 8 plus 2 yaitu 10, kita butuh 1 lagi, dan hanya ada satu cara yaitu 1 dan merupakan 1 yang normal. Oke. Berarti ini menjadi 4, ini menjadi 3, ini jadi hijau ya. Oh. 4 bisa kita tempatkan di sini sekarang. Dan kita butuh, iya, kita butuh 3 merah nggak sih? Kita sudah punya 1 merah, 4 merah, 2 merah di sini, berarti 3 yang merah yang 3 harus di box ini. Nggak mungkin di kolom ini, maka harus di kolom ini, sehingga 3 ini merupakan 3 merah, makanya tidak bisa 3, maka ini tidak bisa merah lagi. Ini menjadi merah dan tidak bisa 1 ya, makanya harus 2, ini menjadi 1, ini menjadi 1, dan ini menjadi 2, 3 pair. Oke, tapi merah nggak mungkin di baris ini lagi, maka harus di sini sekarang merahnya. Ini menjadi 3, ini menjadi 2, 3, dan ini menjadi 2. Dan yang hijau di sini harus yang 3, 3, 4. Tadi yang mana yang hijau ya? Yang 2 yang hijau di sini untuk mendapatkan 7. 4 plus 3. Berarti yang hijau di box ini harus di sini. Oke, dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk half or double killer. Iya, jujur kalau saya pribadi ya, saya lebih suka modifier Sudoku yang hanya ada 1 modifier saja sih. Karena kalau ada 2 seperti di puzzle ini ya, kayak yang bisa dilihat tadi sih, itu bakal sedikit susah gitu untuk di keep track ya. Tapi menurut saya ini tetap konstruksi yang luar biasa banget sih. Dengan menggabungkan peraturan-peraturan ini dengan modifier ya, supaya bisa mendapatkan jumlah-jumlah yang tidak biasa gitu pada dalam killer Sudoku. Bisa mendapatkan interaksi dan logika yang cukup keren juga. Konstruksi yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.